Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himayula Nazaroh yang akan menampilkan simulasi penilaian kompetensi keterampilan. Berikut videonya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan membahas terkait dengan evaluasi pelanggaran dan penegakan hukum di masyarakat. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Pembelajaran kali titik 2.3 yaitu terkait dengan menunjukkan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas, yaitu berupa penyajian PPT yang akan dipresentasikan pada hari ini. Oleh karena itu, agenda hari ini yaitu kita akan presentasi PPT yang telah dikerjakan secara individu. Pada penyajian PPT yang pertama, Ibu persilahkan kepada Saudari Ambar. Mbak Ambar, silahkan disajikan. Baik, Bu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni contoh pelanggaran dan penegakan hukum tindak pidana pembegalan di Medan. Pembahasannya yakni latar belakang kasus, kronologi kejadian, penangkapan pelaku. Yang pertama yakni latar belakang kasus. Pelaku pembegalan yang merampas sepeda motor serta melukai korbannya yang viral di media sosial pada Rabu 26 April pekan lalu berinisial ALT, 40 tahun, warga Jalan Pembangunan, Gangkarto, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan. Pembegalan yang dilakukan pelaku merupakan modus baru. Pasalnya, sebelum melancarkan aksinya, pelaku telah berada di lokasi kejadian sejak dini hari. Pelaku kemudian mondar-mandir di lokasi untuk menunggu mangsanya. Untuk korban, pelaku memilih secara acak. Jadi ini adalah modus baru dan kami akan tetap antisipasi kalau kami perhatikan yang bersangkutan melakukan aksinya pada saat perubahan lampu merah hijau. Jadi saat akan bergerak atau berjalan tersangka melakukan aksinya. Ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja. Yang selanjutnya, kronologi kejadian. Seorang pengendara motor bernama Agustinus Manik yang sedang berhenti di lampu merah tiba-tiba ditikam oleh satu orang pejalan kaki tepat pada bagian punggung korban. Dalam keadaan terluka, korban kemudian lari untuk menyelamatkan diri. Setelah menikam korban sebanyak 6 kali, pelaku pembegalan itu langsung melarikan
sepeda motor milik korbannya. Namun yang menjadi perhatian dalam pembegalan itu tidak ada satupun masyarakat menolong korban pada saat dibegal. Padahal situasi di tempat kejadian sedang ramai lalu lintas dan pengendara bermotor lainnya. Peristiwa tersebut terjadi di persimpangan Jalan Kapten Sumarsono dan Jalan Gaperta pada Rabu 26 April pada kira-kira pukul 9 WIB. Aksi pelaku tersebut terekam CCTV yang ada di sekitar lokasi, kemudian viral di media sosial. Penangkapan pelaku. Kombes Pol Tantan Dirsan Atmaja mengatakan aparat kepolisian menangkap pelaku begal pada Rabu 26 April. Polrestabes Medan di backup Polda Sumut termasuk dari Polsek Medan Helvetia berhasil melakukan pengungkapan terhadap para pelaku pencurian dengan kekerasannya sempat videonya itu beredar di kalangan masyarakat. Selain menangkap ALT, polisi juga meringkus para 6 orang penada sepeda motor hasil pembegalan. 6 orang penada yang kami ringkus adalah penada jaringan Medan Binjai Aceh. Polisi juga menyita barang bukti sejumlah sepeda motor hasil pembegalan. Para tersangka pun dijerat pasal 365 ayat 2 KUH pidana junto pasal 480 KUH pidana dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih kepada Mbak Ambar yang sudah mempresentasikan hasil kerja individunya. Cukup lengkap dan jelas. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya Tidak, Bu. sudah jelas. Baik, sepertinya sudah jelas semuanya. Langsung saja kita lanjutkan ke peserta didik yang kedua, yaitu Mbak Rima. Silakan Mbak Rima. Baik, Bu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan juga teman-teman yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan hasil kerja dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Mutmainah Fitri. Next. Di sini saya akan memaparkan mengenai contoh praktik perlindungan dan penegakan hukum korban tindak pidana pencurian ringan. Adapun topik yang akan saya bahas, yang pertama yaitu latar belakang kasus, yang kedua penangkapan pelaku, dan yang ketiga penegakan hukum dan penyelesaiannya. Yang pertama yaitu latar belakang kasus. Kasus pencurian ringan yang terjadi di Desa Sumberrejo, Kecamatan Batu, yang dilakukan oleh anak yang berinisial AS berusia 16 tahun dan AP yang berusia 17 tahun melakukan pencurian terhadap sebuah tabung gas LPG 3 kg. Korban dan warga yang menangkap pelaku anak tersebut langsung dibawa ke Polres Batu.
Penangkapan pelaku. Korban dan warga yang menangkap pelaku anak tersebut langsung membawanya ke Polres Batu. Setelah proses penyidikan selesai dilakukan oleh pihak kepolisian, pelaku anak tersebut dipulangkan oleh pihak kepolisian. Karena sesuai pasal 30 ayat 1 UU SPPA, penangkapan terhadap anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 24 jam. Setelah anak tersebut kembali ke desa tempat tinggalnya, masyarakat pun langsung mendatangi Polres Batu dengan mengajukan keberatan bahwa anak tersebut seharusnya dipenjara. Next. Penegakan hukum dan penyelesaian. Penyidik memberikan penjelasan mengenai aturan yang berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum kepada tokoh masyarakat yang mewakili warga desa tempat anak melakukan pencurian tersebut. Namun warga desa tidak puas dengan penjelasan tersebut, hingga penjelasan yang ketiga kali oleh pihak kepolisian, akhirnya masyarakat baru dapat memahaminya. Next. Melihat keadilan seperti ini, penyidik mengambil sebuah kebijakan dengan melibatkan korban pada proses diversi karena khawatir dengan keselamatan pelaku anak tersebut. Meskipun di dalam UU SPPA tidak diatur seperti itu. Korban yang diikutkan dalam proses diversi tersebut menceritakan apa yang dia rasakan sebagai korban dan mendengar langsung penjelasan dari pelaku kenapa dia melakukan pencurian tersebut. Pelaku pun meminta maaf kepada korban dan korban dapat memaafkan pelaku. Perlu disadari bahwa sekecil apapun kerugian yang dialami oleh korban, korban harus dilibatkan dan didengar pendapatnya dalam proses diversi. Karena itu merupakan bagian dari hak korban dalam proses diversi. Next. Berikut daftar referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatian dan juga kesempatan dari Ibu dan teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh diajukan. Baik, terima kasih kepada Mbak Rima yang sudah menyampaikan hasil dari analisis kasusnya. Mungkin pada teman-teman yang belum jelas dapat ditanyakan. Sepertinya sudah jelas dan sangat diterangkan secara jelas oleh Mbak Rima. Mungkin untuk presentasi pada hari ini kita cukupkan sekian. Untuk peserta didik yang belum presentasi akan dipresentasikan di minggu depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. Sekian dan terima kasih.